Kenikmatan sesaat yang membawa bencana, bagian 31. Dilihatnya tubuh Nana sedang ditindih tubuh Rudy, sementara pakaian mereka berserakan di atas lantai. Nana dan Rudy terlihat sangat menikmati permainan mereka di atas sofa mahal yang ada di ruangan itu. Mendengar pintu yang didorong dengan keras membuat aktivitas mereka menjadi berhenti seketika. Spontan, kedua pasangan mesum itu menoleh cepat ke arah pintu. Mereka terkejut melihat kedatangan Aldo yang tiba-tiba merangsak masuk ke dalam dan langsung menuju ke arah mereka yang masih dalam posisi berdekapan. Nana dan Rudy melompat dari sofa dan langsung buru-buru hendak menyambar pakaian mereka yang berserakan di lantai. Tapi belum juga sempat mereka mengambil pakaian, Aldo sudah ada di hadapan mereka. Aldo yang menyaksikan istrinya sedang bercinta dengan pria lain langsung naik pitam. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat sempurna di pipi Nana. "Dasar, kamu wanita murahan!" teriak Aldo penuh emosi. Belum sempat Nana bereaksi dengan tamparan itu, Aldo sudah berpaling dan langsung meninju muka Rudy yang sedang gugup menggunakan celananya. Puh! Tinju yang keras menghantam muka Rudy, membuatnya terhuyung dan hendak jatuh ke lantai. "Kamu juga laki-laki tak tahu malu!" "Mas, cukup mas!" cegah Nana yang melihat suaminya kalap hendak meninju Rudy lagi. Tapi ternyata teriakan itu tidak Aldo hiraukan. Dia langsung mengarahkan tinju keduanya ke muka Rudy dan kali ini membuat pria itu tersungkur ke lantai. "Hentikan mas, jangan kau kotori tanganmu dengan memukulnya. Aku yang salah mas, maafkan aku." Nana langsung menangis bersujud di kaki Aldo. Sementara Rudy berusaha bangkit sambil mengelap pelipisnya yang berdarah. "Aku sudah memaafkanmu dengan kesalahanmu yang dulu, nak. Kenapa kamu tega mengkhianati aku lagi? Aku tak percaya kamu masih serendah itu," ucap Aldo sambil menahan emosi. "Maafkan aku, mas. Maafkan aku." Hanya itu kata-kata yang keluar dari mulut Nana. Dia terus menangis di kaki Aldo dan tak berani memandang wajah Aldo yang sedang menatap ke arahnya. "Sudahlah, sekarang tidak ada gunanya aku memaafkan kamu. Aku sudah tak sudi melihat wajahmu lagi. Sekarang jangan pernah kamu pulang ke rumah lagi." Aldo mengibaskan kakinya untuk melepaskan tangan Nana yang sedang memegang kakinya. Aldo langsung melangkah keluar, meninggalkan ruangan itu. Tak mempedulikan teriakan Nana yang terus memanggil-manggil namanya. "Mas, jangan pergi mas. Jangan tinggalkan aku," rintih Nana yang seluruh badannya seperti melemas karena jiwanya yang sedang merasa penuh penyesalan. Dia terduduk di lantai sambil memandang kepergian Aldo yang akhirnya menghilang dari pandangannya. Sementara Rudy kini sudah terduduk di sofa yang tadi mereka gunakan untuk memuaskan nafsu mereka. Rudy hanya terdiam sambil memegang pipinya yang masih terasa sakit. Pria itu memandang Nana yang sedang sesenggukan karena ditinggal suaminya. "Sudahlah nak, semuanya sudah terlanjur," ucapnya enteng. "Semua ini karena salah kamu mas. Aku sudah berusaha untuk berubah demi mas Aldo, tapi kamu terus merayuku," lirih Nana. Wajahnya mengibah memandang Rudy yang seolah tak peduli kepadanya. "Hei, kenapa aku yang salah? Aku hanya menawarkan.
Semua keputusan ada padamu, mau menerima atau menolaknya, jawab Rudi ketus, tak terima dengan tuduhan Nana yang seolah menyalahkannya. Nana hanya terdiam dalam tangisnya. Dalam hati dia memang membenarkan ucapan Rudi. Dirinya lah yang salah, yang tidak tahan dengan godaan dan bujuk rayu. Dia yang sudah berjanji dan bertekad ingin sepenuhnya mengabdi kepada Aldo, ternyata kembali terjatuh di lubang yang sama. Wanita itu berusaha bangkit dari duduknya di lantai, lalu memunguti pakaiannya satu persatu. Nana baru sadar, ternyata dari tadi dia masih telanjang bulat, belum sempat mengenakan pakaian. Kenikmatan sesaat yang beberapa saat lalu dia lakukan bersama Rudi ternyata membawa bencana. Bencana yang mungkin akan mengakhiri kehidupan rumah tangganya bersama Aldo. Nana mengelap selangkangannya yang masih lembab dan basah menggunakan celana dalamnya. Kemudian mengenakan pakaiannya satu persatu. Beberapa saat kemudian, dia melangkah meninggalkan Rudi sendirian di ruangan itu. Meski hatinya bimbang, dia akan mencoba untuk tetap pulang ke rumahnya malam ini. Aldo langsung pulang ke rumah dengan perasaan hancur. Niat hati ingin memberikan kejutan kepada istrinya dengan mobil barunya. Ternyata dia yang dibuat terkejut oleh Nana. Bukan hanya terkejut, hatinya juga hancur berkeping-keping. Dia langsung menghempaskan badannya di sofa, duduk sambil menyandarkan kepalanya sambil memejamkan mata. Kepalanya terasa berat karena memikirkan perbuatan istrinya. Dia yang sudah mulai melupakan kesalahan istrinya, ternyata kembali harus menelan kenyataan pahit. Untuk yang kedua kalinya, dia memergoki istrinya sedang bercinta dengan pria lain. Kali ini Aldo sudah bertekad tidak akan memaafkan istrinya. Kesalahannya sudah terlalu parah untuk dia maafkan. Aldo harus menceraikan istrinya itu. Aldo masih memejamkan mata saat tiba-tiba pintu rumahnya terbuka. Nana tiba-tiba muncul dan langsung berlari ke arahnya. Wanita itu kembali bersimpuh di kaki Aldo. "Mas, aku mohon. Maafkan aku, Mas. Aku tahu dosaku teramat besar. Tapi aku mohon, Mas." Isak Nana sambil mengiba menatap wajah Aldo yang masih terkejut dengan kedatangannya. "Sudahlah, Nak. Aku sudah tidak sudi lagi melihat wajahmu," ucap Aldo dingin. Suaranya lirih karena berusaha untuk menahan emosi. "Tapi aku tidak mau berpisah denganmu, Mas. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi." Aldo memandangi wajah cantik wanita yang masih menjadi istrinya itu. Wanita itu bersimpuh pasrah di kakinya. Wajahnya basah oleh air matanya yang tak henti mengalir dari kedua matanya. "Kali ini sudah tidak ada pintu maaf untukmu. Aku sudah benar-benar kecewa dengan perbuatanmu," ucapan Aldo penuh penekanan di setiap kata-katanya. Dia masih berusaha menahan emosi yang meluap dalam dadanya. Berbeda dengan ucapan Aldo yang penuh emosi saat masih di kantor Nana tadi. Selama 3 tahun menikah, hampir tidak pernah Aldo membentak dan berkata kasar kepada istrinya. Selama ini Aldo selalu mengalah dan diam saja saat melihat istrinya ngomel-ngomel kepadanya. "Aku sudah tidak sudi lagi kamu ada di sini. Aku sudah jijik berada di dekatmu,"
ucap Aldo kemudian. Aku mau melakukan apa saja, Mas. Asal Mas mau memaafkan aku. Tolong, beri aku kesempatan lagi, Mas. Aldo terbangun dari duduknya, berusaha melepaskan tangan Nana yang masih menggelayut di kakinya. Kemudian berjalan ke arah pintu rumahnya. Tidak bisa, Nak. Aku minta sekarang juga kamu pergi dari rumah ini, ucapnya kemudian sambil menunjukkan tangannya keluar sebagai isyarat kepada Nana untuk segera pergi lewat pintu itu. Nana hanya merespon ucapan Aldo dengan terus menangis sesenggukan. Dia masih memandang iba wajah suaminya dengan posisi masih duduk bersimpuh di lantai. Baiklah, kalau kamu tidak mau pergi, aku yang akan pergi dari rumah ini. Tapi besok saat aku pulang, kamu harus sudah pergi dari sini. Kalau tidak, dengan terpaksa aku akan mengantarmu dan menyerahkanmu kepada orang tuamu. Tanpa menunggu jawaban dari Nana, Aldo langsung keluar dari rumahnya itu, meninggalkan Nana yang terus terisak, tak berdaya memandang kepergian suaminya itu.